Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di perkuliahan Pancasila di pertemuan 1 minggu sebelum UTS. Jadi UTS dimulai pada tanggal 9 sampai 21 November. Sebelum saya sampaikan kisi-kisi UTS ya, sekaligus saya sempurnakan pemahaman mahasiswa dalam menjawab soal. Terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana gambaran awam tentang Pancasila. Pancasila ini memang bukannya dapat diterima ya oleh seluruh warga negara Indonesia, tetapi juga ada beberapa pihak yang menganggap Pancasila itu togut. Togut itu artinya percaya pada selain Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa meyakini Pancasila itu kafir. Begitu ya, karena meyakini meyakini sesuatu selain Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa Garuda Pancasila, ya selamat bergabung. Ada pula yang meyakini bahwa Garuda Pancasila itu berhala. Karena dia berupa gambar. Dan beberapa pihak justru menuduh ya pihak yang lain bahwa pihak yang lain ini menyembah Garuda Pancasila. Ada juga yang berpendapat bahwa menghormati bendera itu musyrik. Begitu ya. Kalau di upacara-upacara hari Senin atau upacara kenegaraan itu kan ada hormat bendera. Nah, itu musyrik. Karena menghormati selain Allah. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa budaya itu bertentangan dengan agama Islam. Budaya bermain gamelan, budaya wayang, begitu ya, dan budaya-budaya yang lain. Jadi banyak pihak yang walaupun dia warga negara Indonesia, tapi tidak sepenuhnya menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan menganggap Pancasila ini bertentangan dengan Islam. Membuat orang-orang Islam ini meyakini Pancasila di samping meyakini Allah. Begitu, ya. Nah, mari kita lihat apakah benar. Nah, Islam dengan budaya di Indonesia itu tidak saling bertentangan, bahkan saling berkaitan erat. Al-Quran sendiri menyebutkan antara spiritualisme Islam dengan budaya itu jelas di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Ini ada di buku Falsafah Pancasila yang ditulis oleh Dr. Foky Fuad Kusmaatmajaya, dosen UAI Fakultas Hukum. Jadi di Al-Hujurat ayat 13, Allah justru mengatur ya, atau memang sudah sunatullahnya bahwa Islam itu bukan bertentangan dengan budaya. Justru Islam mewarnai budaya.
budaya itu terwarnai oleh ajaran-ajaran Islam. Di Al-Quran surat Al-Hujurat di firman Allah mengatakan bahwa manusia diciptakannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Jadi memang Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbagai macam suku budaya, berbagai macam bangsa, agar saling mengenal. Jadi memang sudah sunatullahnya kita ini berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa. Nah, jadi keragaman budaya itu memang sunatullah sudah ada diatur dalam Al-Quran. Maka sudah terbantahkan bahwa budaya bertentangan dengan agama Islam. Ini tidak benar. Siapa yang menjawab tidak benar? Al-Hujurat ayat 13. Gitu ya. Nah, Islam justru menarik budaya agar selalu berada di jalan Allah, berada di jalan Tuhan. Bahkan Islam masuk ke Indonesia, ke kawasan Nusantara, tidak hanya Indonesia ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Ini melalui peran para ahli tasawuf dengan menggunakan pendekatan budaya lokal. Contoh misalnya di tanah Jawa, Wali Songo itu menggunakan metode dakwah kultural dengan menyebarkan Islam. Jadi ketika menyebarkan Islam, para Wali Songo ini menggunakan metode dakwah melalui budaya Jawa. Disampaikan melalui gamelan, gitu ya. Nah, ini melalui budaya. Islam justru masuk Nusantara dan bisa diterima itu karena masuknya melalui budaya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah benar bahwa meyakini Pancasila itu adalah togut atau meyakini sesuatu selain Allah? Kita lihat satu persatu. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini justru bersumber dari Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Hablum minallah. Dialah Allah yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Memang dalam terminologi Esa ini ada berbagai makna ya. Ada yang memaknai Esa ini sebagai tunggal, memaknai Esa sebagai satu, dan tidak perlu diperdebatkan. Pihak-pihak yang merongrong Pancasila ini berupaya untuk mengadu domba antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Mengatakan bahwa kan tidak semua agama memiliki Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yang tunggal. Bukankah dalam agama Kristen ada saya lupa itu, 3 Tuhan ya, saya lupa tri apa gitu ada namanya ya. Nah itu. Ada Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Bukankah dalam agama Hindu juga tidak ada Tuhan yang tunggal? Ya, ada
Dewa Wisnu, kemudian Dewa Siwa, begitu. Ini adalah usaha-usaha orang-orang yang sayangnya rakyat Indonesia sendiri yang berusaha untuk merongrong Pancasila dengan cara mengadu domba umat beragama di Indonesia. Yang sesungguhnya ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak perlu dipertanyakan istilah esanya, gitu. Nah, demikian juga ini nanti ada kaitannya dengan soal UTS yang sudah saya upload ya di e-learning dan di admin UAI tentang upaya-upaya oknum-oknum tertentu untuk merongrong Pancasila dengan cara mengadu domba umat beragama. Nanti akan kita bahas di sana, ya. Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak mungkin sila kedua ini bertentangan dengan Pancasila. Karena justru sila kedua ini diambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 135. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu jadi manusia yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah merupakan perintah Allah bahwa kita harus menjadi manusia yang adil. Dan ini diadopsi di sila kedua Pancasila. Adil dalam artian menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi adil itu bukan berarti harus sama. Nah, bagaimana dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia? Al-Quran juga mengatur dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Bukan saling menjauh, justru saling kenal. Mengapa Al-Quran memerintahkan saling kenal? Kalau saling kenal, ini berarti meminimalisir kesalahpahaman. Menghilangkan prasangka. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitu ya. Kita contoh misalnya saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang berasal dari Sumatera Utara ya, dari Medan, itu kalau bicara seperti orang marah-marah gitu. Karena memang seperti itulah suku bangsanya. Kalau tidak kenal, maka orang yang suku Jawa ketika bicara dengan orang dari Sumatera Utara, menyangka bahwa orang Sumatera Utara ini marah sama dia, gitu kan? Itu karena tidak kenal. Kalau mengenal, maka akan menciptakan persatuan. Nah, jadi kalau berteman, ya, tidak hindari berkelompok. Hanya sama-sama orang Jawa. Hanya mau berteman dengan sama-sama orang Sumatera. Hanya mau satu kelompok tugas misalnya dengan sama-sama orang Sunda. Padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk saling kenal. Bukan saling berkelompok berdasarkan suku atau berdasarkan bangsa. Atau nanti melanjutkan S2 misalnya ya, ke luar negeri. Di luar negeri hanya mau
berteman, berkelompok dengan sama-sama orang Indonesia. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita pada Al-Hujurat ayat 13? Kita sudah diperintahkan Allah untuk saling mengenal. Nah, ini sudah jelas. Sila ketiga itu merupakan manifestasi dari Al-Hujurat ayat 13. Kita lihat yang keempat ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa ada yang belum jelasin sih, Miss? Oke. Oh ya, saya nggak lihat. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Kita bagaimana dengan sila keempat? Sila keempat merupakan pengejawantahan dari Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Ini perintah Allah juga. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Kita disuruh Allah bermusyawarah. Kalau ada masalah di antara urusan sesama manusia, putuskan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah ini berarti win-win solution. Bukan ada yang win, ada yang lose. Jelas di sini bahwa pengadilan merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah dulu. Selesaikan secara kekeluargaan dulu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini diatur juga dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Allah memberikan perintah kepada kita. Dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sudah sangat jelas bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai, dengan perintah-perintah Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka mahasiswa kalau suatu saat mendapatkan brainwash dari pihak-pihak yang menginginkan ideologi Pancasila diganti, dan mengemukakan alasan seperti itu bahwa Pancasila ini togut, Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran, Garuda Indonesia itu berhala dan lain-lain, Pancasila mahasiswa sudah bisa menjawab, sudah jelas, gitu ya. Nah, sebentar, saya ganti slide. Ini nanti slide-nya juga akan saya share di e-learning ya. Nah, berkaitan dengan soal, kita masuk dulu ke soal UTS. Soal UTS memang sudah sangat jelas bahwa seperti apa karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Bahwa kita berkarakter berketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia itu karakternya adil dan beradab. Orang Indonesia berkarakter mempersatukan bangsa. Tidak mau berkelompok dengan sesama daerahnya sendiri, begitu ya. Tapi, mengapa kasus kekerasan dan konflik antar umat beragama setiap tahun
pasti ada dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itulah yang ditanyakan dalam soal UTS dan, saya lupa untuk mencantumkan di situ, disertai dengan contoh. Paling tidak ada 3 contoh, bagaimana kasus kekerasan dan konflik antar umat beragama terus berlangsung. Jadi, dalam contoh itu juga disertakan penyebab-penyebabnya, gitu ya. Ada pembakaran gereja, kemudian ada orang Kristen masuk ke dalam masjid tanpa lepas sepatu, gitu ya. Itu analisis, mahasiswa menganalisis kenapa bisa terjadi seperti itu. Di mana letak masalahnya? Dan sebagai akademisi, selain kita menemukan masalah, kita juga mencari solusi. Solusinya seperti apa? Begitu ya, nanti menjawab soal ya. Itu yang saya kurang tadi. Dalam soal UTS hanya menanyakan mengapa kasus kekerasan dan konflik antar umat beragama masih terus berlangsung hingga sekarang, dan jawabannya harus disertai dengan contoh analisis permasalahan kenapa itu sampai terjadi dan solusinya apa. Kita perlu solusi, gitu ya. Nah, solusi ini bisa berbeda bagi setiap orang. Karena solusi ini sangat bergantung pada, seseorang melihat permasalahannya dari sisi mana. Apakah dari sisi sosial, apakah dari sisi budaya, apakah dari sisi ideologi, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana negara berperan? Seperti apa peran negara itu menyikapi terjadinya konflik kekerasan dan konflik antar umat beragama yang berlangsung setiap tahun, hampir setiap tahun. Apa yang sudah dilakukan oleh negara untuk mengatasi ini? Kemudian, seperti apa implementasi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam memelihara kerukunan umat beragama? Pancasila ini diamalkan, tidak hanya dihafalkan, tapi diamalkan setiap butir-butirnya dalam sikap tanduk dan perilaku kita sehari-hari. Nah, ini ya. Nah, yang itu solusi, kemudian yang itu solusinya. Jadi, ini sebetulnya soal UTS-nya ada 4, tetapi jawabannya dijadikan 1. Karena antara pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2, dengan nomor 3, dengan nomor 4, itu saling berkaitan. Jadi dijadikan 1 jawabannya ya. Nah, saya juga lupa mencantumkan ketentuan menjawab soal. Jadi jawabannya ditulis tangan, maksimal 2 halaman, folio bergaris, maksimal ya, maksimal. Saya sudah hitung itu. 1 halaman kertas folio itu sebetulnya sudah bisa menjawab, gitu ya. Tapi kalau yang mau lebih detail, lebih lengkap lagi silakan maksimal 2 halaman kertas folio bergaris. Setelah itu jawabannya di-scan. Tidak perlu keluar rumah misalnya atau ke tempat kerumunan hanya untuk scan jawaban, cukup menggunakan aplikasi Cam Scanner. Jadi bisa di-install di HP-nya aplikasi Cam Scanner, jawabannya di-scan dengan aplikasi itu, setelah itu di-posting di e-learning. Ya, tulisannya yang jelas supaya saya bisa baca, gitu ya. Nah,
Barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan soal UTS, tapi bukan jawabannya ya, soalnya. Soal UTS-nya ada pertanyaan atau tidak? Silakan, bisa di-unmute. Di-unmute sendiri kalau ada pertanyaan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Ardiansa Sagita, Bu. Ya, saya lihat dulu videonya ya. Aldiansa. Ya, silakan Aldiansa. Bu, soalnya itu udah dikirim di e-learning atau di student deck apa belum ya, Bu? Soalnya sudah saya upload, tapi dan sudah bisa dilihat, tapi baru bisa submit jawabannya itu tanggal 9. Saya buatnya tanggal 9 kalau nggak salah. Kalau nggak tanggal 9, tanggal 10 baru bisa submit jawaban, gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan bisa lihat soalnya dulu, bisa mencari jawabannya dulu, gitu ya. Salah satu sumber jawabannya ada di buku Falsafah Pancasila ya, dari Dr. Hoki. Cuman ada contoh-contoh konflik umat beragama yang saya sarankan konflik umat beragamanya jangan sama dengan yang ada di buku. Karena kita banyak sekali ya konflik kekerasan dan konflik umat beragama karena terjadinya setiap tahun. Tiap tahun pasti ada gitu. Nah, jadi gunakanlah contoh selain yang ada di buku. Bukunya boleh sebagai sumber referensi. Gitu ya. Oh, ini tinggal 10 menit lagi. Ya. Adanya di e-learning apa di student deck ya, Bu? Di student desk kalau nggak salah. Kemarin informasinya soal itu akan di diinput oleh admin itu di student desk. Cuman ada beberapa mahasiswa yang mengatakan ke saya kalau mereka sudah bisa lihat soal itu di e-learning. Nah, nanti Bu, coba maaf Bu, dicek. itu Ya. soalnya yang di Word itu bukan Bu, yang di learning. Iya, betul. Ya, itu saya lupa pakai kop. Harusnya itu pakai kop. Pakai kop soal UTS ya, itu saya lupa betul dan sudah tidak bisa diganti karena sudah di ACC oleh admin UAI. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa begitu aja. Mungkin yang di Berarti student deadline itu Jumat depan ya Bu? ya, deadline-nya tanggal ada itu, sudah saya cantumkan tuh, lupa sayanya. Oke Bu. Ya, saya kasih waktu kalau nggak salah 5 hari. Karena kan mahasiswa juga harus mengerjakan soal UTS dari mata kuliah lain gitu ya. Nah, itu utamakan saja pengerjaan jawabannya itu bagi mata kuliah yang deadline-nya itu sebentar, yang 2 hari, 3 hari. Kalau Pancasila kan saya buat 5 hari, gitu ya. Jadi supaya jawabannya itu bisa mendekati sempurna lah. Karena tidak buru-buru menjawabnya, gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Sepertinya tidak ada. Kalau nanti mendapatkan kesulitan untuk upload jawaban ataupun tidak kelihatan soal UTS-nya gitu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, sampaikan langsung ke saya. Ya, nanti akan saya sampaikan ke Biro IT UAI itu. Jadi kalau tidak bisa, kalau ada kesulitan jangan diam aja. Ya, nanti jawaban UTS-nya kosong, gitu ya. Nah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi mahasiswa yang hari ini berhalangan hadir kuliah di mata kuliah Pancasila, nanti akan saya share rekaman
materi kuliah hari ini di grup WA, gitu ya, atau ada mahasiswa yang masih belum jelas, gitu ya, itu bisa diulang lagi, gitu ya. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basil mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bu, makasih Ya. Bu.